Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kelamong Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Menak Jinggo, Pangeran Mojopahit yang dikuyok-kuyok. Pemirsa, di kesempatan yang lalu diceritakan bahwa orang tua dari Noropatio, yaitu Ki Turo Bremi dan istrinya, datang ke kota raja dan menuju ke istana Kepatihan, dan di sana disambut dengan baik oleh Prabu Hayam Wuruk dan Patih Gajah Anggon serta Bini Aji, yang mana tujuannya adalah Turo Bremi, orang tua dari Senopati Noropatio, melamar putri Dyah Kusuma Wardani, yaitu putri dari Prabu Hayam Wuruk. Kemudian diterima dengan baik oleh Prabu Hayam Wuruk. Dan yang lebih mengejutkan adalah malam itu juga, setelah diterima lamarannya, maka langsung memerintahkan kepada Darmadiaksa Kasaiwan untuk mempersiapkan diri. Malam itu juga putrinya Dyah Kusuma Wardani dan Senopati Noropatio harus disegerakan untuk dinikahkan di istana. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, sehingga malam itu benar-benar malam yang sangat sibuk. Tetapi tidak semua orang tahu, hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui, karena semua proses itu dilaksanakan di tengah-tengah malam, sehingga tidak ada orang yang memahami kecuali orang-orang tertentu, yaitu Prabu Hayam Wuruk sendiri, Bini Aji, dan putranya Raden Wirobumi, kemudian Gajah Anggon sebagai patih, kemudian Noropatio tentunya sebagai mempelai pria, dan Kusuma Wardani sebagai mempelai perempuan, dan beberapa orang tertentu yang hanya tahu tetapi tidak memahami benar, yaitu para emban dan para prajurit jaga, karena mereka hanya menduga-duga ada apa. Prabu sampai datang bersama dengan Bini Aji di tengah malam, datang ke Kepatihan, dan kemudian tengah malam itu juga kembali ke istana yang tahu pernikahan Dyah Kusuma Wardani dan Senopati Noropatio hanya orang-orang tertentu. Pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja setelah melakukan prosesi pernikahan yang langsung dipimpin oleh Darmadiaksa, yaitu pimpinan agama yang ada di Keraton Mojopahit, yaitu Kasaiwan Wisnumurti, maka kemanten kembali lagi menuju ke Kepatihan, termasuk orang tuanya, yaitu Ki Turo Bremi dan istrinya. Pemirsa, pagi-pagi para emban ini saling berbisik-bisik sambil menyirami bunga-bunga yang ada di istana Kepatihan. Mereka tertawa sambil bergurau. Apa yang dibicarakan? Bisik-bisik mereka adalah membahas masalah kemanten yang bangun kesiangan.
asik membicarakannya, karena mereka juga pernah mengalami. Pemirsa dimanapun Anda berada, Kudo Noropati bangun. Demikian juga Kusuma Wardani juga bangun. Mereka sadar bahwa tidurnya semalam begitu nikmat sehingga bangunnya kesiangan. Kudo Noropati ketika bangun tidur, langsung pikirannya tertuju kepada orang tuanya. Maka dia pamit kepada Kusuma Wardani untuk menjenguk orang tuanya yang tidur di bilik tertentu. Nah, setelah datang ke sana, ternyata orang tuanya sudah bangun, duduk di ruang tamu bilik yang ditempatinya. Terlihat orang tuanya sangat gembira, tetapi orang tuanya juga nampak termangu-mangu, keheran-heranan karena ada di sebuah tempat yang tidak pernah dia tempati, yang begitu indah, yang begitu mempesona, semuanya serba indah. Itu adalah keadaan orang tuanya, tetapi beda dengan apa yang dipikirkan oleh Kudo Noropati. Kudo Noropati tergesa-gesa menemui orang tuanya karena dia takut. Orang tuanya kan belum tahu bagaimana cara-caranya. Kalau nanti mau ke belakang, siapa yang mengantarkan? Kan tidak tahu tempatnya. Jadi Noropati ini sangat khawatir kepada orang tuanya. Setelah semuanya sudah selesai dan beres, maka Kudo Noropati kembali menemui istrinya, yaitu Kusuma Wardani. Kemudian Kusuma Wardani juga menanyakan mertuanya, ayah dan ibu. Dan setelah dijelaskan oleh Kudo Noropati dan keduanya sudah mulai berbenah diri, maka Kudo Noropati digamit oleh istrinya agar menemui tamu-tamu yang ada di luar. Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata di luar sana sudah banyak orang yang datang. Dan tamu istimewa pagi hari ini adalah Raden Bre Wirabumi atau Raden Aji Notorojo hadir. Maka Kudo Noropati menyambutnya. Begitu mengetahui Senopati Noropati keluar dan nampak, langsung Wirabumi memberikan penghormatan, membungkuk badannya sambil menyembah, menjadikan Noropati langsung buru-buru mendatangi Wirabumi. Jangan begitu, jangan begitu. Mengapa kamu menyembah saya? Kakang Mas lupa, Noropati sekarang tidak seperti Noromadio yang kemarin. Kalau kemarin aku yang kamu hormati, yang kamu sembah, yang kamu berikan penghormatan, membungkuk badannya, sekarang dibalik, Kang. Kalau kemarin aku memanggil kamu Senopati Noropati, sekarang aku memberikan panggilan Kang Mas, sehingga semuanya sekarang berubah. Noropati sekarang saya panggil Kang Mas Noropati. Aku tidak berani memanggil tanpa menggunakan Kang Mas, karena
Noropadio menjadi kakang saya. Noropadio sudah menikahi kakang mbok saya. Oleh sebab itu, sekarang Noropadio harus mau menerima kalau saya panggil Kang. Pemirsa dimanapun Anda berada, menjadikan Noropadio tersenyum dan kemudian mereka berdua saling berangkulan. Setelah itu dipersilahkan duduk di kursi. Belum sampai keduanya meletakkan pantatnya di kursi, tiba-tiba datang Kusuma Wardhani. Kemudian langsung Wirobumi berdiri dan memberikan penghormatan kepada kakang bos. Kemudian Kusuma Wardhani duduk di samping, di sebelah dari suaminya, yaitu Noropati. Kusuma Wardhani menyapa, "Adimas, pagi-pagi sudah datang ke sini. Ada berita apa ini?" Kakang Mbok lupa ya? Lupa bagaimana? Sekarang bukan pagi lagi Kakang Mbok. Ini sudah tidak pagi. Makanya benar yang dikatakan oleh Rama Prabu. Kang Mbokmu nanti pasti siangan bangunnya. Ternyata benar. Akhirnya mereka semuanya tertawa bersama-sama. Begini Kakang Mbok, memang yang pertama aku ingin membuktikan apakah benar Prabu memanggil saya pagi-pagi, kemudian saya suruh datang ke sini. Karena apa? Memberikan kabar kalau Kakang Mbok sudah menikah dengan Senopati Noropadio. Saya terkejut. Benarkah itu? Oleh sebab itu aku diperintahkan ke sini untuk membuktikan kebenarannya. Ternyata benar. Kemudian yang kedua, Kakang Mbok, aku juga diperintahkan oleh Kanjeng Romo agar memanggil Senopati Noropadio dengan panggilan Kang Mas. Kang Mas Noropadio. Benar, kamu tidak salah. Makanya itu, Kakang Mbok, aku diingatkan oleh Romo Prabu, jangan sampai salah menyebut. Kemudian berikutnya, saya juga diberikan kabar agar disampaikan kepada Senopati Noropadio oleh Kanjeng Romo, diberitakan kepada saya agar menyampaikan bahwa mulai saat ini panggilan dari Senopati Noropadio adalah Bre Noropadio, menjadikan Noropadio ini tersenyum dan juga tersipu-sipu malu. Begitu besar perhatian mertuanya kepada dirinya. Kemudian apalagi untuk pribadi saya, Kakang Mbok, aku mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Demikian juga kepada Kang Mas Noropadio, selamat menempuh hidup baru. Sekarang kehidupan Kakang Mbok dan kehidupan Kang Mas Noropadio sudah berbeda. Dan Kang Mas sudah harus siap-siap mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai macam persoalan yang ada di istana. Benar, Rai Mas. Benar. Rai Masku
yang luar biasa. Kamu pantas untuk menggantikan Kanjeng. Akhirnya Wirobumi langsung menyembah kakang mboknya. Aku tidak berani, kakang. Aku tidak berani. Itu terlalu berlebihan buat aku. Jangan bicara itu. Jangan bicara masalah itu, kakang. Ayo bicara yang lain saja. Terus tiba-tiba ada orang yang datang dari dalam istana kepatian itu sambil berdehek. Siapa? Tidak lain adalah Rakrian Mantri Mukia Gajah Ember. Oh, ada tamu agung ini. Raden Wirobumi pagi-pagi sudah datang ke sini. Inggih, Kakang Patih, saya datang atas perintah dari Kanjeng Romo untuk menyampaikan hal-hal kepada Kang Mbok dan Kang Mas Noropati. Demikian juga saya juga mendapatkan titipan pesan dari Kanjeng Romo kepada Paman Patih bahwa sekarang ini Paman, Sang Arya Mandalika Empunala ada di Kota Raja. Setelah 1 tahun berada di Dramaseraya, bertugas di sana, kemudian sekarang dia kembali ke Mojopahit. Kemudian kabar yang kedua adalah secara kebetulan pejabat tinggi Mojopahit yang ditugaskan di Dompu, yaitu Poncori Empu Tanding, juga secara bersamaan hadir di Kota Raja, datang. Oleh sebab itu, kabar dari Kanjeng Romo bahwa nanti di saat tengah hari, di siang hari, maka 2 orang pembesar Majapahit itu akan menghadap Kanjeng Romo. Dan aku diminta untuk memberikan kabar kepada Paman Patih agar Kanjeng Romo nanti di pertengahan siang hari, Paman Patih agar hadir untuk mendampingi Kanjeng Romo Prabu. Oh begitu, terima kasih. Nanti akan saya datang ke sana. Jadi waktunya adalah pertengahan hari. Betul, Paman Patih. Baiklah kalau begitu, lanjutkan. Kamu berbicara. Aku akan menyelesaikan tugas yang lain. Setelah Patih Gajah Enggon sudah pergi meninggalkan istana kepatihan, maka mereka melanjutkan pembicaraan, yaitu antara Wirobumi dan Kusumawardhani serta Noropati. Mereka adalah saudara, lain ibu. Kusumawardhani adalah ibu Padukasori, yaitu Permaisuri, yaitu putri yang dilahirkan dari istri Permaisuri. Sedangkan Bre Wirabumi atau Aji Noro Rojo adalah putra dari Hayam Wuruk, tapi dilahirkan dari bini Aji atau Garwosoli. Tetapi bagi 2 orang ini tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Utamanya adalah dari Kusumawardhani.
dia menganggap Wirobumi adalah adiknya. Benar-benar tidak pernah terpikirkan kalau dia itu adalah adik dari bini Aji. Demikian juga Aji Notorojo juga tidak pernah memikirkan apakah dia itu terhadap Kusumawardhani. Tidak pernah memikirkan kalau kakang Mboknya itu adalah lain ibu, karena hubungannya mereka sangat akrab. Pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian masih ada pesankah yang lain? Ada, Kakang Mbok. Kanjeng Romo menanyakan tentang kesiapan dari keluarga Japanan untuk menghadap ke Teratak Rambat Manguntuh. Tetapi perlu diketahui, nanti di tengah hari siang, Romo Prabu menerima para pejabat tinggi karena Empu Nolo Laksamana Mojopahit ini dan seorang ahli di dalam bidang pemerintahan, yaitu Empu Tanding, akan menghadap itu di tengah-tengah hari pada saat siang. Oleh sebab itu, Kakang Mbok dan keluarga dari Japanan bisa menghadap ke Romo Prabu sebelum atau sesudah. Oleh sebab itu, berikan kepastian sehingga nanti kalau aku ditanya oleh Romo Prabu, saya bisa menjawab dengan pasti. Baiklah, kalau begitu aku jawab, keluarga dari Japanan akan menghadap sebelum di tengah hari, di siang hari. Baiklah, kalau begitu Kakang Mbok, saya harus mohon diri karena saya masih banyak tugas yang harus saya selesaikan. Cuma aku berpesan kepada Kakang Mas Noropatio, dan aku berharap agar kebahagiaan Kakang Mbok dan Kang Mas Noropatio ini abadi untuk selama-lamanya. Dan aku berpesan kepada Kang Mas Noropatio, setelah ini, hari ini pasti terjadi peristiwa gempar, berita gempar yang ada di Mojopahit. Pasti mereka akan, semua orang membicarakan masalah pernikahan Kang Mas dengan Kang Mbok. Oleh sebab itu, bersiap-siaplah untuk menghadapi berbagai macam persoalan yang ada di kerajaan Mojopahit. Semoga Kang Mas tabah dan sabar menghadapi. Aku selalu bersama dengan Kang Mas. Oleh sebab itu, Kang Mas, aku mohon pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Wirobumi meninggalkan istana kepatihan. Dan sebaliknya, Udo Noropatio yang sekarang sudah bergelar Raden Noropatio atau Bri Noropatio ini mempersiapkan diri untuk segera menghadap kepada Kanjeng Romo, yaitu Prabu Ayam Wuruk yang ada di Teratak Rambat Manguntuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, pagi itu Prabu Ayam Wuruk di Teratak Rambat Manguntuh menerima tamu, yaitu adiknya. Dia Nirtaja Rajasa Yuhiteswari bersama suaminya Raden Sumana atau Singowardono. Di dalam pertemuan antara kakak dengan adik, tentu saja sebagai seorang prabu, maka menanyakan tentang
kedatangan dan kehadiran. Wahai adikku, pagi-pagi kamu sudah menghadap kepada saya. Ada perlu apa? Terima kasih, Kang Mas. Saya sebetulnya ingin berbicara dari hati ke hati dengan Kang Mas. Dan saya juga ingin melibatkan suamiku, yaitu Singowardo. Baiklah adikku, Dwi Teswari, kamu tidak usah terlalu berputar-putar. Ayo, katakan saja apa yang kamu maksudkan sesungguhnya. Baiklah Kang Mas, aku punya maksud dan tujuan. Aku ingin berbicara dengan Kang Mas. Kusumawardhani akan saya jodohkan dengan anakku Wikramawardhana, ya keponakanmu sendiri. Oh, begitu. Benar Kang. Sayang adikku, kamu terlambat. Kamu terlambat menyampaikan ini kepada saya. Karena semalam keponakanmu, Dia Kusumawardhani, sudah saya nikahkan. Sehingga kalau kamu ingin berbesanan dengan saya, sudah terlambat. Karena Kusumawardhani sudah dimiliki oleh orang lain. Loh, dengan siapa Kang Mas? Dengan prajurit yang selalu mengawalnya, yaitu Senopati Noropati. Prosesnya memang saya buat cepat, karena saya tidak ingin anak muda yang selalu bersama kemudian nanti terjadi apa-apa. Oleh sebab itu, tadi malam ayahnya Kudo Noropati dari Japanan datang ke sini, kemudian menyampaikan maksudnya, yaitu melamar anakku, dan aku terima. Kemudian segera aku perintahkan kepada Darmadiaksa Kasayuan untuk mempersiapkan pernikahan anak saya. Dan pernikahan yang saya laksanakan di istana tadi malam dengan upacara dan adat pernikahan dari agama Buddha. Sehingga kalau kamu menanyakan atau mengajak aku berbesanan dengan kamu, maka sudah terlambat. Dan itu bukan kehendak saya, tetapi itu adalah kehendak dari Turo Bremi. Karena Turo Bremi meminta kepada anak saya melamar anak saya. Dan kemudian Kusumawardhani, anak saya tanya, apakah kamu sudah benar-benar mencintai Kudo Noropati? Ternyata mereka menjawab sangat mencintai, sehingga semuanya sudah jelas. Aku sebagai orang tua merestui dan menyegerakan pernikahan itu agar tidak terjadi apa-apa di antara kedua anak muda. Baiklah Kang Mas, aku baru mengerti pagi hari ini. Ya, aku minta maaf pada kamu. Aku tahu kamu pasti akan kecewa. Tetapi semuanya ini adalah kehendak yang Maha Kuasa. Jodoh dan kematian adalah manusia hanya bisa merencanakan. Tetapi ingat, yang menentukan adalah Sang Hyang Widi yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu aku mengharapkan kamu jangan kecewa.
Baiklah, Kang Mas kalau begitu. Tapi aku minta satu hal kepada Kang Mas. Silahkan, kamu minta apa? Aku minta, walaupun sekarang Kusuma Wardani sudah menikah dengan orang lain. Oleh sebab itu, aku mengharapkan agar putra mahkota atau Kumoro Rojo harus diserahkan kepada Kusuma Wardani, jangan kepada Raden Wirobumi. Aku bertanya kepada kamu, apakah ada alasan kamu mengatakan seperti itu? Ada. Apa alasannya? Yang jelas, Kakang Prabu, Kusuma Wardani adalah punya hak. Karena Kusuma Wardani dilahirkan dari istri permaisuri. Ya. Sedangkan Wirobumi dilahirkan dari bini Anci. Oleh sebab itu, aku mengharapkan Kusuma Wardani adalah yang paling berhak, karena itu adalah keturunan dari Kang Mas Prabu dari permaisuri. Sekarang begini, sebenarnya aku sudah berulang kali mengatakan kepada kamu bahwa di kerajaan Mojopahit sekarang ini harus dipertahankan. Mojopahit ini adalah warisan dari leluhur kita ini sebagai cucu-cucu dari Raden Wijaya harus mempertahankan jerih payah para leluhur kita yang sudah mendirikan negara ini dengan susah payah. Harus kita pertahankan. Jangan sampai sepeninggal saya nanti kerajaan Mojopahit ini hancur. Nah, oleh sebab itu, kenapa aku tidak boleh memilih Wirobumi untuk menjadi pengganti saya? Dia adalah anak saya. Dia darah daging saya. Bukan orang lain. Kamu tahu, pernikahanku dengan Paduka Suri itu adalah pengalaman. Aku menikah dengan Paduka Suri, adik saya, adik sepupu saya. Saya tidak mencintai. Oleh sebab itu, aku tunjukkan kepada kamu, adik, istriku yang sebenar-benarnya adalah bini Anci. Nah, oleh sebab itu, kalau dia istriku yang sebenar-benarnya, mengapa anakku Wirobumi tidak bisa aku angkat sebagai pengganti saya? Oh, itu tidak bisa, Kang Mas. Itu menyalahi adat. Itu menyalahi aturan. Harus diberikan kepada Kusuma Wardani. Begitu? Benar. Coba sekarang ayo kita pikir. Kalau nanti aku serahkan pada Kusuma Wardani, kemudian Kusuma Wardani kemudian menyerahkan kepada suaminya untuk menjadi raja, bagaimana menurut pendapat kamu? Berarti di kerajaan Majapahit rajanya bukan dari keturunan kita, kan? Harus kamu pikirkan itu. Aku paham yang kamu maksud. Kamu ingin menikahkan Wikrama Wardani, anakmu,
dengan anakku. Itu kamu punya tujuan. Tujuannya adalah supaya Wikramawardhana bisa menjadi raja menggantikan diri. Karena dengan Wikramawardhana kamu menikahkan dengan Kusumawardhana, otomatis Kusumawardhana akan menyerahkan kepada Wikramawardhana untuk mewakilinya sebagai seorang raja. Begitu. Jadi kalau kamu memaksakan Kumororojo, aku serahkan kepada Kusumawardhana. Sedangkan Kusumawardhana sekarang sudah memiliki suami, yaitu Kundo Noropati. Kemudian nanti setelah aku meninggal, tentu saja Kusumawardhana akan menyerahkan kekuasaannya itu kepada suaminya, sehingga Noropatiyo lah yang akan menjadi raja. Kamu pikir oleh sebab itu sudah sangat tepat kalau aku akan menyerahkan Kumororojo itu kepada Raden Wirobumi. Itu juga keponakanmu. Oleh sebab itu aku minta kepada kamu, ayolah, bantu aku, ikutlah di belakang, dukung saya. Jadi jangan sampai keegoisan orang tua, keegoisan kita, dengan keegoisan itu akhirnya warisan yang diberikan orang tua leluhur kita hancur gara-gara karena nurut egois dari pewaris-pewaris. Baiklah Kang Mas, kalau begitu sudah jelas semuanya, karena sudah tidak ada pembicaraan yang lebih penting lagi, dan aku sudah memahami yang dimaksudkan oleh Kang Mas. Oleh sebab itu aku mohon diri, pemirsa dimanapun Anda berada, di tempat lain Wikramawardhana bertemu dengan pengawal pribadinya, yaitu Jalak Tinggi, seorang prajurit tangguh. Di dalam pertemuan itu Jalak Tinggi kemudian bertanya, Raden, pagi-pagi sudah mencari saya. Benar, aku ingin bicara dengan kamu. Wah, ini pasti ada berita penting, sangat penting. Ternyata sekarang sudah diketahui siapa orang yang mencintai Kusumawardhana sebagai pesaing saya itu. Semuanya sudah terang benerang. Wah, apa itu Raden? Semalam Kusumawardhana dinikahkan dengan Senopati Noropati. Benar-benar aku tidak menyangka kalau Senopati Noropati itu pesaing saya. Tentu saja kalau Noropatiyo yang menikah dengan Kusumawardhana itu masuk akal. Duh, kok bisa begitu? Begini, Raden, Noropatiyo itu adalah senopati yang bertugas mengawal Kusumawardhana. Orang yang mengawal itu adalah selalu melayani apa saja, mau kemana saja, selalu bersama. Nah, dengan kebiasaan yang selalu bersama ini, akhirnya menumbuhkan benih-benih cinta. Nah, oleh sebab itu, kalau Noropatiyo kemudian menikah dengan Kusumawardhana, Kusumawardhana mencintai Noropatiyo, saya tidak heran. Saya sudah menduga sebelumnya, cuma aku tidak berani
Tetapi sekarang ternyata menjadi kenyataan apa yang saya perkirakan. Itu sudah benar, Raden. Loh, kok benar gimana kamu ini? Terus bagaimana, Raden? Aku berikan jalan. Bagaimana baiknya? Loh, jalan yang bagaimana? Kan sudah jelas, Raden. Kamu kemarin kan punya ide-ide gagasan. Loh, apakah Raden masih menginginkan Kusumawardhani? Loh, kamu ini bagaimana? Ya tetap, walaupun Kusumawardhani sudah tidak perawan lagi, aku tidak peduli. Yang penting Kusumawardhani menjadi pasangan hidup saya. Dengan Kusumawardhani menjadi pasangan hidup saya, menjadi istri saya, aku akan bisa mewujudkan cita-citaku menjadi raja di Majapahit. Oh, begitu. Raden, kemarin kan aku sarankan untuk ketemu dengan Sang Arya, Mandalika Laksamana Nama, dan kepada paman saya, yaitu Poncori Empu Tanding. Kan sekarang sudah ada kota raja. Apakah Raden sudah ketemu? Sudah ketemu. Bagaimana pendapatnya dua orang itu? Ya, agaknya setuju kalau Kumororojo tidak jatuh di tangan Bremirabu. Dua orang ini akan berusaha memberikan saran kepada Prabu Hayam Wuruk agar nanti Kumororojo tetap dijatuhkan kepada Kusumawardhani. Nah, itu bagus. Aku juga nanti mendapatkan kabar dari para emban yang saya pasang untuk memata-matai, sehingga berita-berita penting di istana nanti akan ada di pihak saya, karena saya punya mata-mata di sana. Dan tentu saja, Raden, semua mata-mata itu saya bayar. Tapi semua mata-mata itu, informan-informan para emban itu, saya bayar untuk Raden. Oleh sebab itu, tentu saja Raden mengerti kan maksud saya. Oh ya, beres. Pemirsa dimanapun Anda berada, di tempat lain, yaitu di kediaman Dyahwiyah, di sana sudah ada Kudomerto, suami dari Dyahwiyah, yang duduk terdiam. Kemudian juga ada putri sulungnya, yaitu Madudewi, yang duduk berdampingan dengan Bremetahun, suaminya. Dan ada tamu yang datang, yaitu keponakannya, Dwiteswari, yaitu adik dari Prabu Hayam Wuruk. Rupa-rupanya Dwiteswari yang didampingi oleh suaminya Singowardhana memberikan kabar karena dirinya baru saja menghadap Prabu Hayam Wuruk, yang mana Prabu Hayam Wuruk mengatakan kalau Kusumawardhani semalam dinikahkan dengan Senopati Kudonorpati. Berita itu
bagaikan petir yang menyambar keluarga dari Diahwia Rojo Dewa. Benarkah semalam ada pernikahan cucu saya, Kusuma Wardani? Benar, Bibi. Semalam Kusuma Wardani dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang Senopati Kudonoropati. Kenapa aku tidak diberitahu? Aku kan neneknya. Tiba-tiba datang Paduka Sori, kemudian langsung duduk di kursi, tidak melakukan sembah sungkem kepada ibunya maupun ayahnya. Kelihatan dengan wajah yang merah, entah apa dan mengapa. Kemudian dilanjutkan, mengapa aku neneknya tidak diberitahu kalau cucuku menikah semalam? Langsung dipotong oleh Paduka Sori. Ibu kan hanya neneknya, aku ibunya yang melahirkan, yang mengandungnya 9 bulan. Sakit. Orang mengandung itu sakit, orang melahirkan itu sakit. Sekarang sudah dewasa, menikah dengan orang lain tanpa memberitahu. Aku yang melahirkan, ibunya yang melahirkan. Sungguh, aku tidak bisa mengampuni semuanya ini. Andai kata ibu, Paduka Sori bilang kepada ibu, tidak dicegah saat itu diterletak Rambat Mangun. Benar-benar aku mau membunuhnya, karena memang dia anak durhaka, anak yang tidak mau menurut kepada ibu. Tapi saya saat itu aku hunjangkan patremku di dada Kusuma Wardani yang menantang-nantang ibunya. Sayang, tanganku tidak kuasa karena lebih kuat dari Kudonoropati dan Wirobumi, sehingga Patih Gajah Emut saat itu langsung mengajar Kusuma Wardani pergi. Sakit hatiku. Kemudian ada lagi Bibi Dwi Teswari melanjutkan, aku juga tadi sudah ketemu dengan kakak Kumoro Rojo. Aku minta agar dijatuhkan kepada Kusuma Wardani, tetapi masih ngomong, Kang Mas tidak mau, tetap akan dijatuhkan kepada Wirobumi anaknya. Oleh sebab itu, kita harus mencari cara. Tiba-tiba Kudomerto yang diam angkat bicara. Aku kira pembicaraan ini sudah tidak bagus. Kamu semuanya lupa. Yang namanya jodoh itu manusia bisa merencanakan. Itu harus kamu ingat. Tapi semuanya yang menentukan itu adalah Yang Maha Kuasa. Jadi kalau kamu membahas cucumu
Kusumawardhani yang sekarang sedang menikah, sudah mendapatkan jodoh dengan Noropati. Itu memang sudah jodohnya, tidak usah dibahas lagi. Nah, sedangkan kamu juga harus berpikir. Sekarang aku berubah pikiranku. Kalau kemarin memang aku berpandangan harus dijatuhkan kepada Kusumawardhani tentang Kumororojo itu, tentang pengganti Prabu Hayam Wuruk nantinya harus jatuh kepada Kusumawardhani. Tetapi sekarang Kusumawardhani sudah dimiliki oleh seseorang, sudah menikah dengan Senopati Kudo Noropati. Kamu harus tahu, kalau nanti Kumororojo ini diberikan kepada Kusumawardhani, maka nanti yang menjadi raja adalah Kudo Noropatio. Berarti sudah tidak dari keturunan kita, tidak dari keturunan Prabu Hayam Wuruk. Berarti sudah beralih ke orang lain. Oleh sebab itu, kalau sekarang sudah terlanjur, pernikahan sudah berlangsung, Kudo Noropatio sudah menjadi menantu Prabu Hayam Wuruk, Kusumawardhani sudah menikah dengan Kudo Noropatio, maka sekarang ayo kita dukung Bri Wirabumi yang akan dijatuhi dengan Kumororojo. Ayo kita dukung, karena itu tepat. Kalau Bri Wirabumi menjadi raja, maka keturunan Prabu Hayam Wuruk tetap menjadi raja. Aku tidak bisa terima, Paman. Aku tidak bisa terima. Kita harus mencari akal, Paman. Paman masih lupa kan? Bibi kan pernah menjadi raja bersama ibu Tribhono Tunggadewi. Paman, kalau Bibi menjadi raja, mengapa Paman tidak bisa menjadi raja? Demikian juga ayahku, Raden Cakradhara. Mengapa ibuku menjadi raja, Tribhono Tunggadewi menjadi raja? Mengapa ayah saya tidak menjadi raja? Ini disebabkan karena ada sesuatu. Nah, oleh sebab itu, kalau Kumororojo ini diberikan kepada Kusumawardhani, maka harus ada cara. Yaitu caranya adalah harus suaminya tidak boleh mewakili, tidak boleh mewakili Kusumawardhani, sehingga yang menjadi raja tetap keturunan kita. Iya, aku tahu, aku paham. Karena saat itu ada Patih Gajah Mada. Andai kata tidak ada Patih Gajah Mada, apa yang terjadi? Perang saudara antara ayahmu dengan aku. Kalau aku dengan ayahmu tidak ada masalah, tetapi pendukung-pendukungku, pendukung ayahmu, yang saat itu aku masih ingat, Raden Suramurjo, pendukung kuat ayahmu. Kemudian ada di pihak saya, pendukung saya, yang namanya Kudo Rangsang Kumudo, paman saya. Raden Suramurjo, paman dari Raden Cakradhara. Sedangkan di sini juga paman saya, Rangsang Kumudo, paman saya. Mereka bertarung. Nah, dengan latar belakang itu menjadikan Patih Gajah Mada punya ide gagasan.
kedua-duanya saudara ini, ibumu dengan bibimu dia lihat, akhirnya dijadikan raja bersama. Kemudian kedua-dua dari suaminya tidak boleh mewakili. Itu masalahnya. Kalau sekarang mencari orang seperti Gajah Mada belum ada di kerajaan Majapahit ini. Jadi jangan kamu samakan pada saat itu dengan sekarang sudah berbeda. Nah, sekarang ini belum ada yang bisa menandingi kehebatan Patih Gajah Mada. Gajah Emban tidak bisa. Nah, oleh sebab itu sudah tepat kalau Prabu Hayam Wuruk menjatuhkan Kumororojo itu pada Wirobumi. Ayo kita dukung bersama-sama pemirsa dimanapun Anda berada, sehingga di dalam pertemuan itu terjadi ketegangan. Akhirnya Dewi Taswari pamit, kecewa karena apa yang diinginkan tidak ada dukungan dari pamannya. Hanya Paduka Suwono yang mendukung, tapi pamannya dan bibi kelihatannya tidak mendukung, karena paman dan bibinya sadar bahwa Majapahit ini harus tetap dipertahankan dengan raja yang sah. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana kelanjutan dari cerita ini? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita ini hingga selesai. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.